Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all my students from grade 4 Al-Farabi, Al-Ghazali and Al-Khwarizmi. How are you today? I hope you all always fine and be spirit to follow my lesson. Okay, what is our lesson now? Our lesson now is English. Today I will explain you about simple past tense. Listen to me carefully. But before beginning, let us say Al-Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, student, I will explain you about simple past tense. What is the simple past tense? The simple past tense is a verb tense that used to talk about things that happened in the past. Jadi, simple past tense digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi di masa yang lampau. Ya, yang terjadi itu bisa kegiatan kita atau sesuatu yang kita lakukan di masa yang lampau atau di masa lalu. Now, what the formula of simple past tense? Bagaimana rumus dari simple past tense itu sendiri? Rumusnya adalah subject plus verb to plus object, ya. Subject plus verb to and plus object. Example, Abdul went to Jakarta last week. Nah, di sini Abdul, ya, Abdul itu kedudukannya adalah subject. When itu verb 2, ya. Verb 2 itu berarti verb satunya itu apa kira-kira kalau when? Verb satunya dari when itu adalah go, ya. Karena ini bentuknya past tense, maka verb 1 berubah menjadi verb 2. Go menjadi went, ya. Abdul went to Jakarta last week. Nah, Jakarta ini objek, tujuannya ke Jakarta. Last week itu adalah keterangan waktunya, ya. Last week itu minggu yang lalu. Abdul pergi ke Jakarta minggu lalu. Okay, now look at to the second example. Aisyah did the homework yesterday. Aisyah is subject, so did itu verb to, ya, verb to from do. Verb kedua dari do. The homework itu objek, so yesterday itu keterangan waktu, yaitu kemarin, ya. Berarti kalau kemarin itu sudah lalu, ya, sudah terjadi kemarin. Okay, now look at to the table. Verb 1, verb 2, and the meaning. Nah, verb 1 yang tadi di atas teacher sudah kasih example-nya, ya. Go itu verb satunya. Nah, karena ini kita menggunakan past tense, sudah berlalu, ya, waktunya, maka go ini harus berubah menjadi when. Ya, kita harus menggunakan verb kedua, berubah menjadi when. Ya, do you understand? Okay, now the second is do. Nah, do ini berubah menjadi did, ya. Ya, nanti kita akan jelaskan kembali, ya, apa itu verb, ya. Okay, now I will explain you about verb. What is verb? Verb itu the meaning is kata kerja, ya. Verb divide into two kinds. Verb itu dibagi menjadi dua macam. Regular verb and irregular verb. Regular verb itu adalah kata kerja yang beraturan, irregular verb kata kerja yang tidak beraturan. Nah, regular verb itu usually biasanya, ya, di akhir kata kerjanya itu ditambahkan ed or d, ya, ditambahkan e dengan d atau hanya ditambahkan dengan huruf d, ya. Di belakang kata kerja pertamanya. Di verb satunya ditambahkan ed or d, ya. Example, contohnya. Play. Nah, kan verb satunya itu play kan awalnya, ya. Nah, karena bentuknya past tense, maka play ini bisa dirubah menjadi play it, ya, play it. Artinya bermain juga, sama-sama bermain, but kedudukannya ini berbeda. Ini sudah terjadi di masa lalu, sedangkan play ini present, ya. Nah,
The second is paint. Paint become painted, menjadi painted ya, ditambahkan ed di belakangnya. Dry, nah dry juga sama, ditambahkan ed di belakangnya. Tapi bedanya, the difference is because in here y ya ada huruf w, ada huruf y, maka huruf y ini change by I, diganti menjadi i, so add by e and d, kemudian ditambah dengan e dan d ya. Do you understand? Maka try it ya, try it tulisannya ya. Yang play it, painted, try it ini adalah verb 2. Paint and dry itu verb 1, verb 1. Do you understand? Okay, good. Next is irregular verb. Selanjutnya adalah irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Nah, kata kerja yang kedua berbeda bentuknya dari kata kerja yang pertama. Kalau untuk irregular verb ya, kalau yang tadi regular verb itu kata kerja pertama itu tidak jauh berbeda perubahannya ke kata kerja kedua ya. Tadi kan play menjadi played, cuma ditambahkan e sama d atau ditambahkan d saja. Tapi irregular verb itu different ya. Irregular verb itu berbeda antara verb satunya dengan verb duanya. Nah, example, take. Tadinya kan asal katanya take ya, verb satunya. Maka kalau verb duanya itu berubah menjadi took. Ya. Sangat jauh kan, take menjadi took. Nah, the second draw. Draw itu berubah menjadi change, become draw. Menjadi draw ya. So, the third, yang ketiga, teach menjadi taught. Taught ya. Teach menjadi taught. Itu kan different ya, berbeda. Nah, makanya disebutnya irregular verb, kata kerja tidak beraturan karena perubahannya itu sangat berbeda. Do you understand? Dan biasanya irregular verb itu harus kalian hafal bentuk-bentuknya dari verb 1 menjadi verb 2-nya itu. You must memorize it. Kalian harus menghafalnya. Okay, do you understand? The example for irregular verb. You can read by yourself and please remember it and memorize it ya. Jadi ini contoh dari irregular verb, bentuk verb yang tidak beraturan. Kalian bisa baca dan ingat-ingat lalu kalian hafalkan, okay? This is still same with just now ya. Example for irregular verb. And then you must remember and memorize it. Now simple past negative. Sekarang bentuk dari simple past yang negatifnya ya. What is the formula? The formula is subject plus did not plus verb 1 ya. Example, I did not sleep well last night. I is subject, did not itu keterangan negatifnya ya, ada notnya di sini berarti negatif. Sleep verb 1, well last night. Last night adalah keterangan waktu semalam ya. The second, Fatima didn't come to school yesterday. Fatima is subject, didn't adalah keterangan negatifnya ya, simple past yang negatifnya. Verb 1, come verb 1, and yesterday adalah keterangan kemarin waktunya. Oke ya. This is the negative simple past. Yang positifnya, just now I have explained you ya, teacher sudah jelaskan di awal. Yang ini ya, kita lihat kembali. Nah, yang kalau yang positif itu tidak ada did not-nya dan verbnya dia menggunakan verb kedua. Sedangkan kalau yang negatif tadi menggunakannya verb ke satu dan sebelumnya ada keterangan did not-nya ya. Oke, do you understand ya? Nih, Abdul went to Jakarta last week. Aisyah did the homework yesterday. This is adalah bentuk dari simple past yang positifnya ya, bentuk kalimat yang positif. Oke ya, do you understand? Oke, next interrogative past tense atau bentuk dari
pertanyaan menggunakan past tense. The formula is did plus subject plus verb 1, ya. Example number 1, did you wake up at 6 o'clock yesterday? Nah, did itu untuk pertanyaannya ya, menggunakan did. Kalau untuk simple past tense asalnya tadinya do menjadi did ya. So you adalah subject and wake up adalah verb 1 and yesterday adalah keterangan waktu. How to answer, bagaimana jawabnya? If yes, and then yes I did, but if no, no I didn't. Number 2, did teacher Ella teach the students last week? Apakah teacher Ella mengajar murid minggu lalu? If yes, she did. Kalau tidak, no, she didn't. Your tasks are 1. Look and write, use the past simple. Lihatlah dan tulislah menggunakan simple past tense. Example number 1, Patty washed the dishes last night. Nah, wash itu kan asal katanya wash aja, tidak ada id-nya ya. Nah, maka kalian rubah ke bentuk past simple-nya ya, tinggal ditambahkan id. And number 2, number 3 until number 6, that is same. Pilihlah kata yang ada di box sesuai dengan gambar yang ada pada nomornya. Kemudian setelah kalian pilih, lalu kalian ganti kata kerjanya atau verbnya ke bentuk simple past sesuai dengan irregular verb atau dia regular verbnya ya. Now the second task. Look, read, and write. Lihatlah, bacalah, dan tulislah. Number 1, did Meiji wake up early yesterday? Apakah Meiji bangun pagi-pagi kemarin? Jika tidak atau iya, kalian tinggal jawab. Kalau tidak, no, she didn't. Number 2 until number 4, it is same ya, sama seperti contoh yang di atas. Kalian buat interrogatif simple past tense-nya dengan menggunakan verb atau kata kerja yang ada di kotak bagian atas. Setelah kalian bikin interrogatif simple past tense-nya, kalian jawab pertanyaannya sesuai gambarnya. Maybe enough for English lesson today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.